Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Iqlil ya, dengan materi yang lain ini yang semester 7. Mas Ambang dan Mbak Linda, Melinda dan lain kawan-kawan. Kali ini kita masuk materi kuliah Cross Culture Understanding. Seperti yang kita bahas di Zoom kemarin terkait apa itu stereotypes dan apa itu generalization akan kita bahas kali ini. Oke. Oke, sebelum nanti ada dua kegiatan ya, pre-reading sama post-reading. Di sini materi kita terkait interaksi lintas budaya. Untuk menyambung yang kemarin, jadi teman-teman kan kemarin sudah saya suruh membaca bukunya Levin and Edelman terkait New Immigrant in the United States ya. Itu di situ saya kasih tugas juga. Ini tugasnya pre-reading ini sebenarnya sebelum teman-teman masuk ke materi saya harusnya membaca ini dulu ya, paham kita apa yang kita bicarakan gitu ya. Terus kita masuk ke materi hari ini biar gak terlalu lama. Jadi kalau dideskripsikan seperti ini, apa itu stereotype dan apa itu generalization, itu ada 2 sampai 3 ya. Jadi teman-teman kalau istilahnya di sini itu, kalau saya garis bawahi di sini itu ada mental mind, mental image ya, maaf bukan mental mind. Jadi terbentuk dari televisi, film, terus video mungkin ya. Ketika teman-teman melihat film orang Amerika, teman-teman memiliki bayangan, gambaran bagaimana sih orang Amerika itu. Nah, tentunya hal ini beda dengan yang ada di real kehidupan nyata kita. Jangan-jangan orang Amerika itu bukan seperti itu. Itu sebagai yang ditonjolkan orang Amerika untuk bahan politik mereka. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini ada istilah Hollywood ya, yang menjadi patokan kita kemarin. Hollywood di sini sebut saja di Hollywood itu ada istilahnya, kalau teman saya bilang itu istilahnya itu Disneyfication. Ada usaha komoditas di situ untuk menciptakan pundi-pundi keuangan untuk membrand orang Amerika itu makhluk yang memiliki beberapa kompleksitas yang menyebar di seluruh dunia. Nah, contohnya kemarin itu kalau di sumber yang saya baca itu seperti Tarzan, orang kulit putih yang berdiam di hutan belantara, yang rata-rata berkulit hitam semua. Tarzan sendiri sang raja hutan berkulit putih. Ini kan mengidentikan kalau raja hutan itu orang kulit putih begitu. Lah, ada juga yang memberi brand kalau tak hanya itu ya, kita juga disetir bahwa di alam bawah sadar kita, kalau saya contohkan prince, seorang princess ya, yang ditawan oleh naga di sebuah kastil gitu. Nanti kalau ada orang yang menyelamatkan, nanti akan mendapatkan princess itu. Nah itu kan terus happily and ever after begitu kan. Nah tidak seperti itu bermainnya. Dalam kehidupan nyata kan semua cerita kan tidak harus berubah menjadi happy ending begitu, atau Cinderella yang akhirnya nanti bertemu seorang princess gitu yang berkuda putih, prince yang berkuda putih, maaf, atau macam-macam. Segala hal yang yang ada di buku, seperti yang terakhir itu kemarin Mulan gitu kan, itu kan yang memproduksi kan otentik seorang ratu, yang raja, tapi ini anernya dimiliki oleh seorang wanita, mengatasnamakan feminin. Nah kan ini kan istilahnya itu Disneyfication atau Hollywood mind of freak ya. Jadi semuanya itu kita ciptakan sendiri ketika kita masih kecil hingga dewasa. Ini orang Amerika itu seperti ini. Nah, secara garis besar kita kalau mau melawan Amerika akan terbentur oleh unconsciousness-nya itu. Nah, ini berbahaya. Nah, itu yang
menjadikan mental mind sebelum ke stereotype ya. Kok mental mind? Mental image ya. Oke, hal ini yang kemudian disebut sebagai stereotypes. Nah, hal ini yang kemudian akan mengakar ke stereotypes menurut Levin and Edelman ya. Stereotype adalah aggregated beliefs and image about groups of people are often based on lack of information or context. Setelah itu, stereotype ini menjadi generalization. Nah, itu prosesnya dari mental image, stereotypes akhirnya jadi generalization. Jadi stereotype ini kalau di bahasa Inggris kan itu kita melebih-lebihkan kepercayaan yang kita lebih-lebihkan karena imajinasi itu lebih dahsyat ya daripada ketika kita bertemu langsung. Buktinya apa? Ketika kita membaca novel ya, kita membaca novel. Di dalam novel itu seperti ini. Imajinasi kita liar. Tapi ketika kita lihat filmnya akan tumpang tindih, cegek gitu ya, istilahnya orang Jawa. Loh kok begitu ya di film, nggak puas saya. Lah, seperti itu. Sama, teman-teman ketika lihat film, orang Amerika seperti ini. Coba teman-teman sebulan di Amerika gitu, pasti cegek juga. Ini orang Amerika seperti ini juga, nggak wow amat gitu kan. Nah, oke, begitu. Lah itu namanya stereotype. Membentuk pola-pola yang kita lebih-lebihkan. Jadi informasi itu nggak berdasarkan realita, lack of information or context di sini. Jadi berdasarkan image fiksi dari film atau novel. Itu fiksi kan nggak nyata. Tapi secara tidak sadar kita masuk ke ranah unconsciousness kita. Setelah itu baru kita ada proses generalisasi. Kita mengeneralisasi kalau orang Amerika itu adidaya. Nah, sebenarnya itu ya sama. Gitu. Oke. Stereotype and generalization muncul dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat yang tidak benar-benar tahu. Media massa seperti Amerika gitu ya, ini sudah bla 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 lah, bisa digambarkan seperti ini. Dan ini merugikan sebagian pihak yang memiliki sikap, karakter dan perilaku yang berbeda daripada yang dikonstruksikan oleh media lah. Ada yang stereotip yang menjadi sebuah ancaman yang seharusnya bukan seperti itu, tapi di media seperti itu. Saya contohkan begini, girls are bad at math. Perempuan itu sulit untuk mengerjakan matematika. You came from poor neighborhood, so you'll never do well. Oh, you are students athlete. Apa itu? Jack are so dumb dan lain-lain. Nah, ini stereotip yang muncul. Ya, akhirnya apa? Di realita wanita itu diremehkan, dianggap kalau wanita ini kasusnya wanita. Banyak ya yang Asia misalkan di Amerika. Karena film-film tertentu orang Asia diremehkan begitu. Ada orang pakai jilbab diremehkan karena novel-novel atau budaya-budaya tertentu yang menjadikan atau berita news ya menjadikan seorang orang berhijab atau berjilbab itu teroris dan lain-lain. Boys aren't creative, you can score dan lain-lain. Itu terkait gender ya. Contoh lainnya yang pernah ada adalah seorang mahasiswa Jepang bernama Yoshihori Onomokaki yang sedang cuti kuliah untuk menjadi juri dalam program Katari Storytelling cerita Indonesia dalam bahasa Jepang gitu ya, di acara Japanese World. Dia mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan orang-orang Indonesia yang bisa hidup dalam perbedaan. Ia lalu menjelaskan bahwa di Jepang ada 3 etnis yang besar, yaitu Hokkaido, Okinawa, dan Yamato. Hal yang menarik dari pernyataan Yoshihori adalah bagaimana ia mendeskripsikan masyarakat Indonesia yang bisa hidup dengan damai dalam perbedaan. Nah, sementara dari perspektif Indonesia sendiri justru menilai akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sangat reaktif dan cenderung menolak perbedaan semua ketika bersinggungan dengan agama dan etnis non-pribumi. Nah, itu realitanya di Indonesia kan, ras etnis itu kan sering terjadi pergesekan gitu ya. Tapi dengan hanya men-storytelling saja, orang bisa storytelling kita, orang bisa menganggap Indonesia itu seperti ini. Nah, itu yang berkebalikan gitu ya.
Dan hal ini juga sangat miris karena kita kan slogan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan, namun sebuah kain rajutan yang terdiri dari ribuan benang yang disulam menjadi satu kesatuan sehingga tampak indah. Lah seperti itu. Intinya dalam perspektif ini saya contohkan seperti itu. Genre pertama itu mental image yang kita ciptakan, terus kita memberikan stereotype berdasarkan mental image yang kita lihat dari sebuah media, terus kita generalisasi begitu. Tapi kalau bagaimana dengan American culture? Nah, semua jenis kebudayaan yang lahir dari perbedaan budaya dan juga dari produk multikultur di Amerika ini berdasarkan fakta bahwa American do not come from a common ancestor except for Native Americans. All Americans came from different immigrant and refugee group. Maksudnya apa? Jadi kalau kita melihat sejarahnya Amerika, itu kan Amerika suku pribuminya itu kan Indian, suku Indian. Kalau yang terkenal itu kan Apache itu, yang suku Indian kuno yang memberi rokok itu. Awalnya apa? Pendatang ini Amerika. Amerika itu dari Northwest. Dari Northwest itu mana ya? Pokoknya dari arah Northwest itu dia itu persandingan dengan revolusi industri. Pada waktu itu ada mesin uap pertama masih ingat ya, mesin uap. Kalau di Amerika pada waktu itu tidak berjalan lancar, proses imigran orang Amerika tidak berjalan lancar karena penolakan suku pribumi Indian dengan menggunakan kereta berkuda. Nah, semenjak ada kereta api gini, akhirnya jalur transportasi semakin cepat dan perdagangan semakin besar gitu ya. Jadi mau nggak mau, route-nya orang Amerika itu berdasarkan dari berbagai macam ras di muka bumi. Ya, belum diketahui secara pasti, tapi dia adalah pendatang. Kalau mau dilihat itu dari imigran dari pasca peperangan yang lalu, atau memang unsur istilahnya itu insting seorang manusia yang nomaden, jadi berpindah-pindah. Itu memang seperti itu pada zaman dahulu, masih ada golongan-golongan seperti itu ya. Itu stereotype, American stereotype macam ya, American stereotype ya, dari gambar, dari video, dari film anak-anak sampai dewasa. Kalau dilihat dari gambar di sini mungkin, dan gambar yang kita pahami, yang kita kemarin bicarakan di Zoom itu kan terbuka, belak-belakan dan to the point begitu ya, suka belak-belakan, tidak suka berbelit-belit seperti orang Indonesia. Dibuktikan dengan fast food, terus omongannya yang to the point begitu ketika berpidato. Nah, tentunya dan yang kemarin Oktober itu Halloween ya, Thanksgiving, Paskah itu kan semacam juga menghasilkan produk budaya yang mendunia dan berhasil melalui Hollywood. Pada awal 1900 sampai berapa orang menuliskan bahwa Amerika itu memiliki sebuah melting pot, yaitu kepercayaan yang menganggap bahwa beberapa kelompok etnis melebur menjadi kelompok besar. Nah, maksudnya pemahaman ini muncul karena Amerika dipandang sebagai sebuah negara yang sangat terbuka terhadap segala bentuk perbedaan. Namun tentu saja tidak semua kelompok etnis ya melebur, tapi dia hanya menyamarkan identitas yang sebenarnya. Oleh karena itu tahun 1970-an berlanjut ke 80 dikenal dengan istilah mosaik. Jadi halnya mosaik bahwa kelompok etnis ras tersebut ditampilkan bersama-sama namun tetap terpisah, meskipun disembunyikan secara samar gitu ya. Ini sampai sekarang kan teman-teman sudah sangat kental ya budaya kulit putih yang meremehkan kulit hitam. Ketika penjajahan dulu, slavery kulit hitam begitu dahsyatnya di Amerika. Nah, sampai sekarang ini ras etnis kulit hitam ini semakin survive sampai sekarang. Nah, itu menjadi ras.
Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman itu ke Amerika, jangan anggap di sana itu hidupnya itu mewah. Justru teman-teman perlakuan seperti ini akan sering muncul sebagai orang Asia, gitu ya. Hasrat untuk mendominasi itu kuat. Itu jati diri seorang Amerika seperti itu. Nah, ini ada istilah, after my son had his vaccine, he developed autism. Therefore the vaccine cause autism. Maksudnya apa sih? Itu istilahnya tuh hyphenated terms seperti African American, Jewish, itu peleburan ya tadi yang saya bicarakan ya, Arab Amerika, Asian Amerika gitu. Bahwa mereka tetap menunjukkan kewarganegaraan seorang Amerika meskipun mereka itu entah itu patriarki yang menganut dinasti yang hanya ke ayah saja atau matriarki dari ibu. Tetap orang Amerika itu tetap tidak genderless, dia tetap ingin mengklaim kalau itu Amerika gitu. Itu harus diperhatikan ya tadi ya, ada kata after my son had vaccine, he developed autism, therefore the vaccine cause autism. Seorang ibu menyatakan bahwa anaknya telah diberi vaksin jenis tertentu, dia didiagnosa autisme, dan si ibu pun mengeneralisasi bahwa vaksin tersebutlah yang menyebabkan anaknya akhirnya menjadi autisme. Padahal jadi autisme itu bukan dikarenakan vaksin, dikarenakan virus yang lain mungkin ya. Nah itu lah, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke individualism, privacy, and equality. Yang harus diingat teman-teman ya, di sini orang Amerika tuh jarang senyum, benar memang jarang senyum, sangat dingin. Teman-teman jangan sekali-kali sifat Amerika ya ini ya secara lahir ya, nggak seperti yang di film-film ya, individualis sekali. Semakin ke era 20 abad 21 ini semakin dingin. Kenapa? Teknologi menjadikan automasi seseorang untuk manja, untuk bersosialisasi. Dia memprotek dirinya untuk tidak bersinggungan dengan orang yang tidak ada kepentingan dengan diri kita. Hanya dengan orang memiliki rekan, bahkan dengan rekan bisnis pun ya dia berrelasi dengan rekan bisnis, gitu ya. Dan tidak hanya di Inggris, tidak hanya di Amerika, orang Jepang itu juga sama. Tapi ini lebih bukan ke individualism, lebih ke arah introvert. Dia ingin memiliki dunianya sendiri, tapi drive-nya berbeda. Yang mendorong dia untuk menjadi introvert berbeda ya, karena ya di samping teknologi ya iya pasti faktor itu. Akan tetapi di sini dia ingin, karena kesibukan dirinya yang bekerja sampai menguras tenaga, jiwa dan tenaganya, jadi dia ingin menunjukkan, saya itu di sini, saya itu kepingin, istilahnya itu jangan diganggu, ini urusan privasi saya, kamu jangan ikut-ikut gitu. Bahkan cara makan pun itu jarang yang ya ada yang terbuka, cuman makanan yang khasnya itu apa sih, ramen di toko-toko di cara makannya di Jepang itu, di ramen itu tertutup, satu orang satu meja, dan itu disekat-sekat begitu, saking kepinginnya privasi gitu ya, macam-macam ya. Bukan berarti dia itu individualis, tidak. Ketika ada permasalahan ya dia suka menolong, cuman masalahnya begini, ketika dia menolong dia akan terjebak kepada tanggung jawab yang bukan menjadi tanggung jawabnya, benar seperti itu. Tapi ketika ada singgungnya dengan dirinya, misalkan saya buang kaleng ke sungai nanti akan tersumbat airnya, saluran irigasinya, nanti banjir lah, banjir ini akan kena kita lah. Itu yang ada hubungannya dengan dirinya secara panjang, nanti dia itu akan yang aware di situ, makanya lingkungan ini tetap terjaga. Tapi sisi yang lain yang personal gitu, jangan hati-hati di sini, sangat introvert gitu. Untuk hari ini kita sudahi dulu, itu tugasnya. Minggu depan kita masuk ke konflik dan adaptasi dalam kajian lintas budaya.
konflik dan adaptasi dalam kajian lintas budaya. Kali ini kita cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.